Arsyadul Fakih. Di sini saya akan mewawancarai responden saya tentang bahan ajar yang telah saya berikan. Oke, boleh perkenalan terlebih dahulu. Saya Ahmad Fikal David dengan NIM akhir 142 kelas 2 pagi angkatan Garuda. Oke, sebelumnya Mas ini sudah saya kasih angket untuk melihat langsung bagaimana bahan ajar saya nanti yakni PPT interaktif. Oke, kali ini kita masuk ke pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama nih, bagaimana pendapat kakaknya tentang penggunaan media PPT interaktif ini dalam pembelajaran sejarah? Kalau menurut saya penggunaan PPT interaktif itu tentu akan memudahkan siswa dan akan membuat siswa itu lebih merasa kayak nyaman dan intinya lebih senang lah, karena PPT interaktif juga kan seperti bentuknya penuh dengan inovatif, kayak tidak membosankan, tidak boring, dan siswa jadi akan lebih mudah dan akan lebih rasa nyaman. Terutama pelajaran sejarah sendiri kan kesan kayak membosankan. Nah, itu menurut saya akan lebih memudahkan dan membuat siswa lebih nyaman terhadap pelajaran sejarah, lebih tahu lah. Baik, untuk pertanyaan lain nih, menurut kakaknya kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki dari media PPT interaktif ini itu apa? Kalau yang perlu diperbaiki sih ya mungkin ditingkatkan lagi inovasinya dan tidak terlalu panjang teks atau materi yang dipaparkan, lebih singkat dan supaya itu memudahkan siswa juga. Oke, baik, terima kasih. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan, nama saya Abdan Wayu Perdana dari kelas 2012 AC, Pendidikan Sejarah. Ini kan aku buat bertanya ya. Buat pertanyaan pertama, bagaimana nih pendapat kakaknya tentang penggunaan media PPT interaktif kami ini dalam pembelajaran sejarah? Media PPT interaktif itu ya apa ya namanya, kan cukup adalah apa ya, semacam metode pembelajaran yang sangat cocok sekali untuk kita mahasiswa yang di kampus seperti ini Indonesia, tapi juga itu apa ya, cocok juga untuk anak-anak yang di SMP, SMA, SMK. Contohnya saya di SMK itu juga sering membuat PPT interaktif ya untuk mengajar begitu. Jadi ya. Oke, buat pertanyaan terakhir nih, menurut kakaknya apa sih kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki dari media PPT interaktif kami ini? Mungkin apa ya, diperjelas, diperinci lagi, karena kalau misalkan kalau bisa membahas tentang sejarah itu kalau ringkas sedikit itu kurang masuk lah untuk di pembelajaran dan pikiran anak-anak. Terima kasih atas perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikal David dari kelas 2025E, Prodi Pendidikan Sejarah. Oke, baik. Izinkan saya buat mengampilkan pertanyaan dari saya ya. Bagaimana pendapat kakaknya tentang penggunaan media PPT interaktif ini dalam pembelajaran sejarah? Kalau dari saya sendiri ya itu bagus banget, karena ya dalam tersebut itu ada fitur-fitur yang cukup unik gitu, seperti bisa dipencet gitu, jawabannya itu langsung keluar, itu kita mau kemana itu bisa pencet itu bisa, itu kan lebih bagus, lebih membuat siswa itu menarik dan tertarik. Baik, selanjutnya nih, bagaimana pendapat kakaknya tentang penggunaan topik sejarah lokal dalam pembelajaran? Ini bagus karena kita tuh jadi tahu ya gimana sih sejarahnya bentuknya Pelabuhan Perak itu ya, gimana kan kita kan jarang kan ada yang ngajarin gimana sih bisa ada pelabuhan
kita jadi tahu sejarahnya itu gimana. Itu pertanyaan terakhir ya. Menurut kakaknya apa sih kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki dari media PPT Interaktif kami ini? Nah, kalau dari kekurangan ya, saya itu apa ya, kurang bisa melihat karena banyak itu terlalu kecil bagi saya, karena kan kalau lihat di HP kan mungkin nah, kalau di laptop mungkin bisa lah, itu konsep itu. Oke, baik. Terima kasih atas responnya dari kakaknya. Oke, boleh Pak perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Yosef Rewangga dari 2025D. Saya buat tanya sebelumnya, bagaimana pendapat kakaknya tentang penggunaan media PPT interaktif ini dalam pembelajaran sejarah? Kalau menurut pendapat saya sih itu mungkin sudah cukup interaktif, namun ada hal tanda tanya besar di kepala saya, mungkin bagaimana kalian kan biasanya ada sih itu apa, murid yang mungkin males sejarah, belajar sejarah gitu. Nah, itu biasanya itu seberapa interaktif materi kalian itu sudah males, walaupun materi kalian sudah bagus, sudah interaktif, tapi dia itu males banget gitu. Nah, itu yang mungkin perlu disorot tentang apa ya, harus menarik perhatian dari murid itu. Kalau dari pengamatan saya itu yang jadi PR besar kalau menurut saya. Oke. Ini untuk pertanyaan terakhir ya. Menurut kakaknya itu apa kekurangan atau apakah ada hal yang perlu diperbaiki dari PPT interaktif punya kelompok kami ini? Kalau menurut saya sih, apakah mungkin PPT itu hanya digunakan untuk guru, atau mungkin maksudnya itu kayak guru itu menampilkan di proyektor gitu loh, atau mungkin murid itu mendapatkan satu-satu gitu, kalau buka HP gitu kan langsung muncul gitu materinya. Nah lebih interaktif lagi kalau misal murid itu mencet-mencet langsung di HP-nya gitu biasanya. Nah itu menurut saya. Kalau misal hanya guru saja yang menampilkan misal di layar proyektor gitu, nah hanya guru saja yang kalian kalau misal kalian jawab apa gitu kan mayoritas jawaban yang banyak itu yang ditunjuk, hanya itu saja yang ditunjuk. Nah minoritasnya kemana gitu, sisa yang jawaban yang mungkin beda gitu kan dari kebanyakan murid itu yang perlu diperbaiki. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Jadi saya Sejuk di Sanoso. Dari sini saya akan mewawancarai salah satu responden kita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfito Pasian dari kelas 2001C. Nah, jadi di sini saya akan mewawancarai tentang hasil karya PPT interaktif kami. Jadi Mas, pertanyaan pertama ini ada, bagaimana pendapat Masnya tentang penggunaan media PPT interaktif dalam pembelajaran sejarah? Ya, cukup kreatif dalam pembelajaran ini supaya lebih aktif gitu Mas. Jadi menurut saya bagus Bang. Udah cocok lagi, cocok. Lanjut aja. Pertanyaan nomor 2, bagaimana pendapat Masnya tentang penggunaan topik sejarah lokal, yaitu proses terbentuknya pelabuhan Tanjung Perak pada masa kolonial dalam pembelajaran sesuai dengan Materi tersebut ini cukup bagus Mas, dalam lingkup wilayah Jawa Timur ini, khususnya di Surabaya itu, biar tahu tentang secara Lanjut Mas, itu pertanyaan terakhir. Jadi menurut Masnya apa kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki dari media interaktif? menurut saya ya
penjelasannya cukup baik bagi dosen. Sebaiknya lebih diringkas lagi agar si pembaca ini tidak mengusung. Jadi perlu diringkas saja nih. Iya. Untuk kesesuaian materi sudah Sangat sesuai. Oke, baik. Terima kasih atas responnya, Mas.